Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Dan tentunya selamat datang kembali di channel Kang Reno. Oke nih, di video kali ini kita akan update tema iOS terbaru. Dan ini adalah update juga dari tema iOS yang waktu itu udah pernah kita review. Ya, ini adalah tema G26. Dan tema ini super keren nih. Ini adaptasi dari tema-tema iOS yang udah pakai Liquid Glass ya. Terutama untuk di bagian control center dia juga udah pakai Liquid Glass. Dan oke nih, sebelum kita masuk ke full reviewnya secara keseluruhan, buat teman-teman yang belum subscribe, mungkin alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau channel ini update video terbaru. Dan oke nih, untuk full reviewnya seperti biasa kita akan mulai dari home screen-nya terlebih dahulu. Oh ya, disclaimer nih, kalau tema ini adalah tema dari backup tema Cina. Jadi kalian wajib tonton video ini sampai selesai biar nggak gagal paham. Dan seperti biasa untuk link download nanti saya sertakan di kolom deskripsi. Di bagian atas ini ada widget yang simple ya. Widgetnya ada aura-aura Liquid Glass gitu. Widget jam, hari, kalender, dan juga perakiraan cuaca. Sementara untuk icon pack pada tema ini dia berubah hanya di bagian bentuknya aja. Sementara untuk logo dari aplikasinya dia masih menggunakan tampilan yang standar, tapi secara feel ini keren ya. Di bagian control center pada tema ini yang pasti ada perubahan. Di sini udah Liquid Glass banget untuk control center ini, keren ya. Dia kayak semacam ada kaca-kaca gitu. Dan untuk di bagian notifikasi bar di sini juga keren banget. Untuk di bagian notifikasi bar dia garis pemisahnya dia ada kayak semacam gelembung-gelembung air gitu ya. Ini keren asli, ini keren banget untuk di bagian notifikasi barnya. Untuk di bagian papan telepon pada tema ini yang pasti ada perubahan, walaupun di sini ya emang sih kalau untuk bagian papan telepon kalau tema iOS seperti ini, tapi ini udah keren ya, dia udah membulat gitu. Detail kontak pada tema ini juga ada perubahan, termasuk tema ini juga berubah di bagian aplikasi ya, pesan sistem. Dan ini adalah tampilan di bagian luarnya, sementara untuk tampilan di bagian dalam dan dia tampilannya menjadi seperti ini. Dia lebih clean aja untuk tampilan di bagian dalamnya ya. Sementara untuk setelan atau setting pada tema ini sayangnya di sini masih menggunakan tampilan yang standar. Sebenarnya sih ada perubahan, tapi perubahannya nggak begitu ketara ya. Dia perubahannya nggak begitu ketara. Untuk layar kunci di sini juga sama ya. Dia udah ada untuk toggle-toggle sepertinya. Dia semuanya udah ada perubahan. Oke nih, sekarang kita lihat untuk tampilan di bagian kontrol volume. Di sini udah ada perubahan. Walaupun sayangnya untuk di bagian kontrol volume dia nggak transparan ya, dan udah gitu juga nggak ada fitur efek-efek glass gitu ya untuk di bagian kontrol volume. Dia biasa aja untuk tampilan di bagian kontrol volume. Dan oke nih, untuk tema ini nggak tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp. Dan ini adalah tampilan untuk di bagian lock screen-nya. Ya, keren banget ya di bagian lock screen-nya, terutama untuk di bagian widget atas ini. Dan untuk wallpaper-nya dia live wallpaper ya, live wallpaper untuk perakiran cuaca dia live ya. Dan di bagian bawah sini ada perakiran cuaca ya, ada perakiran cuaca. Dan kalian bisa tap di bagian bawah sini untuk kostumisasi di bagian lock screen. Widgetnya bisa kalian kostum ya, kalian perpanjang ataupun kalian perkecil nih bisa ya. Ini keren ya, bisa kalian kostum ya. Kalau ingin tampilan widgetnya kalian tinggal tap aja seperti ini. Dan ini ada beberapa opsi untuk tampilan widgetnya ya. Mau kalian full nggak ada gradasi ya, seperti ini. Nah, dia nggak ada gradasi untuk full ya. Tuh nggak ada gradasi, ataupun pengen yang ada gradasi-gradasi gitu. Jadi gradasi agak memudar gitu ke bawahnya ya. Kalian tinggal pilih aja. Nah, di sini tampilannya mau yang gradasi di atas ataupun gradasi di bawah itu sesuai dengan keinginan kalian. Tinggal kalian custom aja untuk di bagian lock screen-nya. Untuk pilihan warnanya juga ada ya. Kalian bisa pilih warna sesuai dengan keinginan kalian. Dan ini untuk RGB-nya ya, untuk setting warna yang lebih lanjut lagi. Oke nih, kita pilih yang warna putih aja ya, biar kesannya lebih enak aja untuk dilihat ya. Dan oke nih, sekarang kita untuk ke bagian yang lainnya ya. Nah, di bagian sini ada efek dari fingerprint ya. Kalian bisa mengaktifkan efek dari fingerprint. Ini ada 1, 2, 3, 4, ada banyak banget. Dan di sini juga bisa kostum wallpaper ya. Kostum wallpaper di bagian fingerprint. Dan untuk di bagian fingerprint itu aja. Tapi ini secara udah keren ya untuk di bagian fingerprintnya. Dan oke, sekarang kita lihat di bagian sini ya. Ini adalah perakiran cuaca yang ada di bagian atas nih. Ada perakiran cuaca yang ada di bagian atas, yang mau efek mau gimana itu perakiran cuacanya bisa kalian kostum di bagian sini nih. Oke, yang di bagian sini wallpaper ya. Untuk pilihan wallpapernya dia banyak banget. Untuk pilihan wallpaper dari bawahnya dia banyak banget ya. Dan ini yang paling keren ya. Ini paling keren dan ini paling keren juga. Tuh, pilihan wallpapernya keren-keren banget untuk pilihan wallpapernya. Dan aku sih sendiri suka yang ini ya, tadi yang kotak itu. Yang perkotaan itu keren banget tuh wallpapernya. Kalau menurutku sih, nah yang ini ya. Ini kalau menurutku wallpapernya keren banget. Atau yang ini juga keren nih. Ini yang ini. Nah, itu sih sesuai dengan keinginan kalian ya. Tinggal kalian pilih aja wallpaper yang ingin kalian terapkan di bagian lock screen ya. Terutama ini wallpapernya asli, ini wallpapernya keren-keren banget.
Dan untuk di bagian sini seperti biasa nih untuk tampilan di bagian insetnya ya, bisa kalian pilih sendiri untuk ini. Kalau yang ini itu nanti menyesuaikan wallpaper yang ada di bagian home screen. Kalau kalian menerapkan wallpaper di bagian home screen, dia otomatis dia nanti akan mengikuti ya. Nah, kalian tetap di bagian sini dia nanti akan mengikuti wallpaper yang ada di bagian home screen. Karena wallpaper di bagian home screen dia tadi live wallpaper, jadi di sini nggak masuk ya. Oke. Dan oke nih, sekarang kita ke bagian sini ya. Ini untuk blur wallpaper di bagian home screen ya tuh. Untuk blur ya. Nah, dia di bagian sini untuk settingnya ya. Nah, tuh, ini keren-keren banget. Jadi ini sayangnya untuk pilihan dari widgetnya cuma satu, cuma kalian bisa perpanjang dan juga perkecil untuk tampilan di bagian widgetnya. Dan oke, untuk di bagian sini kalian tinggal tap aja. Nah, sini pilihannya banyak ya. Nah, kalian buang aja seperti ini dulu. Nah, tapi ini perlu agak sedikit ekstra untuk sentuhnya ya, karena dia sentuhnya kurang sensitif untuk di bagian sini. Tapi bisa kok, kalian tinggal scroll aja pelan-pelan ke bagian atas ya. Nah, seperti ini. Kalian tinggal pilih aja mau dipilih yang mana untuk di bagian sini ya. Misalkan ya aku pilih yang ada tulisan hello ya tadi. Ada di bawah yang ada tulisan hello. Scroll ke atas terus. Nah, tuh kan. Nah, let's go. Kita pilih yang ini. Nah, love, terus untuk yang lainnya kita pilih yang ini. Nggak bisa ya, yang satu ya, yang satuannya, yang satuan sebentar nih. Nah, coba kita pilih pemutar musik, ini satu, terus satunya lagi pemutar musik seperti ini. Nah, ini juga boleh. Nah, yang ini. Nah, seperti itu ya. Kalau udah selesai kalian tinggal tap aja di bagian oke di bagian sini. Dan itu nanti di bagian bawah ini ada berubah ya. Dan ini untuk notifikasinya juga keren ya. Nah, untuk di bagian notifikasinya keren ya. Dia ada di bagian sini. Kalau kalian tap dia akan naik ke atas tuh. Nah. Tuh, ini keren ya. Dan ini efeknya di quick glass banget. Dan oke nih, sekarang kita masuk ke tutorial cara penerapan temanya. Dan oke, sekarang kita masuk ke tutorial cara penerapan temanya atau restore temanya dari Theme Store Cina ke Theme Store Global. Dan seperti biasa di sini saya sudah menggunakan tema bawaan dari Poco ya, karena di sini saya menggunakan Poco ya. Intinya sih saya sudah mengubah temanya ya. Dan tema yang barusan kita review juga udah nggak ada, yaitu udah aku hapus, dan itu untuk membuktikan kalau temanya ini memang benar-benar bisa di restore ke Theme Store Global. Dan oke nih, untuk langkah pertama kalian download, untuk link download nanti di kolom deskripsi, dan itu dari Telegramnya. Setelah kalian unduh nanti dia akan ada di folder download ya, ada di folder download dan ada di folder MIUI ya, di folder Telegram ya, folder download, kemudian pilih folder Telegram, dan ini adalah temanya. Dia formatnya zip ya, kalian tap aja seperti ini, kemudian kalian ekstrak here. Oke, setelah diekstrak di sini ada satu buah folder ya dengan huruf gitu ya, angka-angka gitu. Kalian tap aja di bagian folder ini, kemudian pilih pindahkan kan. Kalian pilih pindahkan, pilih penyimpanan internal, kemudian pilih di bagian folder MIUI, kemudian pilih folder backup, all backup, dan kalian pastikan di bagian sini ya. Nah, setelah kalian pastikan seperti itu, kalian close saja. Kemudian kalian buka setting ataupun setelan, pilih tentang telepon, pilih di bagian cadangan dan pulihkan, pilih perangkat seluler, dan sini kalian masukkan sandi kunci kalian. Oke, kemudian kalian pilih perangkat seluler ya. Kok masuk lagi? Nah, oke, setelah itu kalian pilih di bagian pemulihan. Nah, ini file backupnya, tinggal kalian pulihkan. Dan oke, ini udah selesai ya. Kalian tap aja selesai. Nah, close. Kalian buka aplikasi tema, pilih di bagian tema. Nah, ini temanya udah di restore ya, udah masuk. Kita terapkan. Oke, ini adalah tema bawaannya. Oh ya, untuk di bagian home screen ada dynamic island, untuk di bagian lock screen juga tadi lupa nggak di review ya, itu juga ada dynamic island. Dan oke, untuk cara penerapan wallpapernya cukup gampang ya. Wallpaper yang di bagian lock screen tadi yang live wallpaper ya, kalian buka di bagian wallpaper, kemudian kalian pilih wallpaper bergerak saya. Dan kalau wallpapernya belum ada, kalian ada plus aja di bagian sini. Kemudian kalian pilih di bagian foto ya, ataupun galeri. Nah, wallpaper yang ini ya, kalian unggah seperti ini. Nah, ini nanti ada, kemudian kalian tap di bagian sini, kemudian kalian terapkan. Nah, setelah itu kalian pilih di bagian layer utama aja, karena wallpaper bergerak itu nggak bisa diterapkan di bagian lock screen. Dan oke, itu tadi satu buah rekomendasi tema iOS 26 untuk update di 2025 di bulan Agustus. Like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan ragu dislike jika kalian tidak suka. Jika kalian punya rekomendasi tema keren lainnya, kalian bisa menulisnya di kolom komentar. Untuk next video nanti kita akan reviewnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.